Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan pangkat ya, atau eksponen. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi dasar dari bilangan pangkat. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifatnya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari kita belajar sifat-sifat bilangan pangkat? Ya, fungsinya yaitu untuk memudahkan kita kalau ada soal-soal nanti yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu kalian SMP. Jadi di sini kita hanya sekedar mengulang supaya kalian bisa lebih paham lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama yaitu apabila kalian punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Jadi kalau perkalian nanti dia berubah jadi penjumlahan. Contoh, misalkan kalian punya 13 pangkat 2 dikali 13 pangkat 5. Misalkan berarti ini sama dengan berapa? 13 pangkat 2 ditambah 5. Berapa 2 ditambah 5? Berarti 13 pangkat 7. Bisa ya? Nah, ini untuk sifat yang pertama. Ya, kita kasih apa namanya? Kasih ini ya. Biar diingat. Oke, kemudian untuk sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua ya. Apabila kalian punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti itu sama dengan kalau perkalian dijumlahkan, kalau pembagian berarti di apa? Dikurang. A pangkat M dikurang N ya. Contoh, misalkan kalian punya berapa di sini? Contohnya misalkan 4 pangkat 7, misalkan ya, 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5 misalkan. Berarti ini sama dengan berapa? 4 pangkat 7 dikurangi dengan 5. Berapa? 4 pangkat 7 dikurangi 5, 2 ya. 4 pangkat 2 berapa? 16. Bisa ya? Oke, ini untuk sifat yang kedua. Kita kasih tanda. Kemudian untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu apabila kalian punya A dipangkatkan M. Nah, kemudian pangkat dipangkatkan lagi dengan N. Berarti ini sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Bisa ya? Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, dia berarti dikalikan. Contoh. Misalkan kalian punya 6 pangkat berapa, misalkan pangkat 5, misalkan 6 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 3 misalkan, berarti ini sama dengan 6 dipangkatkan lagi berarti 5 dikali 3, berarti berapa? 6 pangkat 5 kali 3, 15. Bisa ya? Oke, ini untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Oke. Nah, sekarang untuk sifat
yang keempat ya. Sifat yang keempat yaitu apabila kalian punya sifat yang keempat, apabila kalian punya A per B, jadi ini misalkan A per B kemudian dipangkatkan dengan M misalkan ya, berarti ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M ya. Nah ini ada syaratnya, B-nya dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi B-nya nggak boleh sama dengan 0. Contoh misalkan di sini 3/2 dipangkatkan 4 misalkan, berarti ini sama dengan berapa di sini? 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4 sama dengan berapa? 3 pangkat 4 berapa? 81 per 2 pangkat 4 berapa? 16. Bisa ya. Nah ini untuk sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat. Bisa ya. Kemudian untuk yang sifat yang kelima ya, sifat yang kelima yaitu apabila kalian punya A dikali B dipangkatkan M, berarti ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bisa ya. Contoh ya, contoh. Misalkan kalian punya 2 dikali dengan 3, kemudian dipangkatkan dengan 5 ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5. Berarti sama dengan berapa ini? 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 32. Betul. Kemudian 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5 berapa? 243. Berarti ini sama dengan berapa? 7.776. Ya bisa ya. Jadi ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu kasih di sini ada latihan soal ya. Ada latihan soal. Nah, untuk latihan soal kita hapus ini dulu ya. Untuk latihan soal kita hapus ini dulu. Oke, di sini latihan soal. Oke, yang pertama ya, misalkan kalian punya 4 A pangkat 3 misalkan ya, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi dengan 2 A pangkat 4. Berarti ini sama dengan berapa gitu ya. Oke, berarti ini bagaimana caranya? Nah,
Nah, ini kan ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi ya, berarti di sini 4 pangkat berapa di sini? 2 ya, kemudian A pangkat 3 ini dipangkatkan lagi dengan 2 ya, sampai di situ bisa ya. Oke, kemudian dibagi dengan 2A pangkat 4 ya, 2A pangkat 4 berarti di sini sama dengan berapa? 4 pangkat 2 berapa? 4 berarti 4 dikali 4 16 ya, 16 dikali sini A pangkat, ini kan ada pangkat dipangkatkan lagi berarti dikalikan 3 pangkat 2 berapa? 6 ya, A pangkat 6 bisa ya, kemudian dibagi dengan 2A per 4 ya. Nah, ini kan bisa dicoret-coret, berarti di sini berapa? 16 bagi 2 8, berarti sama dengan 8. Ini berapa? Ini kan ada pembagian ya, kalau pembagian berarti diapakan pangkatnya? Dikurangi, berarti A 6 dikurang 4 berapa? 2, berarti 8A pangkat 2. Inilah hasilnya, mudah ya. Nah, itu untuk soal yang contoh yang pertama ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua nanti kalian ini ya, kalian jawab nanti kemudian kumpul di classroom untuk soal yang kedua. Oke, ini soal yang kedua ya, soal yang kedua. Misalkan kalian punya 3P ya, kemudian dipangkatkan min 2 dikali Q pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi min 2 ya, dipangkatkan lagi min 2 terus dibagi dengan 3 pangkat 2 dikali P pangkat min 1 dikali Q pangkat berapa ya? Min 1. Nah, kemudian ini dipangkatkan lagi dengan min 3. Nah, kira-kira ini nanti hasilnya berapa? Kalian coba menjawab ya. Nanti coba dijawab ini dan kumpul di classroom. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Jangan lupa dicatat dan dikerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.